Oke, sebelum masuk ke materi ada beberapa video yang ingin kelompok 11 tampilkan. Yang pertama, Pemirsa, ratusan massa menggeruduk gedung Kejaksaan Agung menuntut berkas perkara kasus dugaan pemalsuan data dan pencucian uang untuk segera disidangkan. Massa dari Ormas Laskar Merah Putih berunjuk rasa menutup akses keluar gedung Kejaksaan Agung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka berorasi dan membentangkan spanduk mendesak Kejagung menyidangkan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dan pencucian uang. Mereka menuntut berkas perkara kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dan pencucian uang dengan terdakwa Alvin Lim segera dikembalikan ke jaksa penuntut umum. Alvin Lim didakwa dengan dakwaan primer sejumlah pasal tentang pemalsuan data atau identitas orang. Kami ingin mengawal kasus terdakwa Alvin Lim sampai dia dituntut dan ditahan serta dipenjara sesuai dengan hukum berlaku di Indonesia. Kenapa demikian? Ini statement-statementnya Alvin Lim sudah lari-lari. video yang kedua, Ke informasi selanjutnya, Dewan Pers lakukan klarifikasi kepada majalah Tempo dan juga mantan Komandan Tim Mawar, Maijen Purnawirawan Khairawan. Ini terkait aduan artikel majalah Tempo pada Selasa siang. Ya, dari hasil klarifikasi yang dilakukan Dewan Pers, didapat kesimpulan sementara bila majalah Tempo edisi 10 hingga 16 Juni telah memenuhi asas jurnalistik investigasi. Menindaklanjuti laporan mantan Komandan Grup Bat Kopassus yang juga anggota Tim Mawar, Maijen TNI Purnawirawan Khairawan, Hadar Syah Nusiryawan, Dewan Pers panggil tim redaksi perusahaan media Tempo dan pihak pelapor. Pemanggilan ini bertujuan untuk klarifikasi terkait isi pemberitaan majalah Tempo edisi 10-16 Juni yang menyeret nama Tim Mawar dalam kerusuhan 21-22 Mei lalu. Dalam pemanggilan tersebut, pihak media Tempo membawa sejumlah bukti, mulai dari transkrip percakapan hingga rekaman komunikasi. Tempo menilai apa yang telah dimuat dalam medianya telah melalui proses verifikasi yang cermat. Pengambilan kata Tim Mawar itu dari pernyataannya Pak Pauka. Itu tadi yang kurang lebih diskusi panjangnya berkaitan dengan itu. Jadi sekian lama kita menjelaskan proses verifikasinya gitu. Dan Dewan Pers kemudian nanti mungkin bisa diwawancarai akan memberikan penilaian dan kami siap menerima apapun bisanya. Setelah melakukan proses klarifikasi selama beberapa jam, Dewan Pers menarik kesimpulan sementara jika produk jurnalistik Tempo telah sesuai dengan asas investigasi pers. Meski demikian, Dewan Pers masih mendalami apakah Tempo melakukan pelanggaran etik mengenai penyebutan nama Tim Mawar dalam karya jurnalistik tersebut. Ya, keputusan akhir mengenai dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik ini akan ditentukan Dewan Pers dalam pleno yang digelar minggu depan. Sebenarnya yang ingin dicapai adalah ada risalah penyelesaian namanya, yaitu apabila kedua belah pihak itu sepakat atas penilaian Dewan Pers. Nah, tadi di dalam pertemuan tadi sebenarnya ada kesepakatan, tapi ada satu hal yang tidak dapat diputuskan di dalam proses mediasi. Di lain pihak, pelapor dan kuasa hukumnya menyatakan siap menerima apapun keputusan rapat pleno Dewan Pers yang digelar pekan depan. Meski demikian, pihak pelapor mengaku akan tetap membawa kasus ini ke jalur hukum karena menilai majalah Tempo telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi sekarang kan kita sudah sidang, sekarang kita tinggal tunggu keputusan dari Dewan Pers. Langsung kita pleno apa putusannya, kita terima namanya putusan. Jadi kita sudah diperiksa dan tinggal menunggu putusan pleno Dewan Pers. video ketiga, video keempat,
Kemajuan teknologi mulai menembus tembok tradisi Keraton Yogyakarta. Sebuah divisi IT dan dokumentasi dibentuk sebagai sebuah adaptasi untuk melestarikan kearifan budaya melalui pendekatan yang modern bernama Tepas Tondo Yekti. Nah, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edisi kali ini. Jangan lupa berita-berita kami juga dapat Anda saksikan di channel YouTube CNN Indonesia di playlist Teknologi and Gadget. Saya Budi Adiputro pamit undur diri dan jangan pernah berhenti berinovasi. Keraton Yogyakarta dikenal sebagai salah satu kerajaan tertua di dunia yang masih kental mempertahankan tradisi. Sejak 2012, keraton melakukan revolusi digital. Hingga strategi optimalisasi website dan media sosial. Satuan tugas ini bernaung di bawah Tepas Tondo Yekti, divisi yang bertanggung jawab atas IT dan pendokumentasian kegiatan keraton. GKR Hayu adalah sosok yang berperan di balik Tepas Tondo Yekti. Sudah 5 tahun divisi ini berdiri. Sejumlah hajat dalam yang selama ini tidak terbuka untuk umum karena keterbatasan tempat, bisa ditonton publik melalui layanan live streaming. Tak heran jumlah pengikut di 3 platform Keraton Jogja sudah menembus lebih dari 100.000. Kalau dulu pertama mungkin juga generation gap ya. Sempat ada yang menentang juga karena takutnya kalau keraton punya website itu sepertinya eksklusivitasnya turun, jadi derajatnya turun. Cuma terakhir kita banyak kerjasama dengan tepas-tepas kantor-kantor lain yang di dalam keraton. Responsnya bagus sih, mereka malah kepengen ini loh kita punya ini, tolong diekspos. Itu juga sekarang kita makin di welcome. Untuk menentukan informasi mana yang bisa dibagi ke publik, timnya harus melalui proses riset dan verifikasi berlapis agar segala informasi benar-benar valid. Ini tentunya kan pada saat memposting itu pasti harus dipilah-pilah mana yang memang boleh diketahui oleh publik, mana yang memang hanya menjadi pihak keraton saja yang tahu. Ini seperti apa nih cara kerjanya? Memang kita setiap bulan kita ada brainstorming 2 topik. Maunya apa. Nah, nanti dari situ kita coba diskusi dengan narasumber internal. Nah, nanti dari situ baru ketahuan mana yang boleh, mana yang enggak. Nanti apa yang boleh diketahui publik itu ada juga kita ngobrol dengan sumber eksternal, biasanya akademisi. Dan juga lihat di buku-buku. Jadi 3 ini harus match. Berbeda dengan struktur organisasi profesional pada umumnya yang bertugas di Tepas Tondo Yekti, abdi dalam keraton. Karena membutuhkan keahlian khusus, Gusti Hayu melibatkan tenaga lepas, anak-anak muda yang lebih mengerti teknologi. Mungkin sedikit yang lebih berbeda juga, mereka harus ada orientasi tentang tata krama di dalam keraton itu sangat ekstensif. Pakem-pakemnya seperti apa? Nah, itu dia. Pertama sih mereka kalau tugas di dalam keraton harus pakai baju seperti abdi dalam. Ya. Nah, saya nih sekarang ya. Tapi sanggul. Nah, seperti itu dan karena mereka akan dilihat sebagai bagian dari Tepas Tondo Yekti meskipun mereka statusnya bukan abdi dalam. Dan karena mereka akan punya akses ke dalam keraton tidak seperti orang luar tapi tetap mereka bukan abdi dalam. Saya harus bisa bertanggung jawab atas semua kelakuannya lah. Melalui teknologi, Gusti Hayu ingin berbagi pengetahuan mengenai tradisi dan akar budaya Jawa agar bisa diakses masyarakat luas. Memiliki warisan budaya yang kaya, modernisasi membuktikan Keraton Yogyakarta tidak menutup diri terhadap inovasi teknologi. Gria Putri, Yogyakarta. Video kelima. Ini akan terjadi suatu ketakutan bagi teman-teman jurnalis untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan, untuk mengeluarkan berita-berita yang bernas, yang kritis gitu ya, sehingga swasensor itu terjadi.
Jadi itu harusnya sudah dijamin. Jadi ketika memang karya jurnalistik sudah masuk pada ranah pidana, nah di sanalah saya pikir ada peririsan soal bagaimana demokrasi ini bisa terancam. Karena dengan karya jurnalistik seharusnya kontrol terhadap jalannya pemerintahan itu berjalan. Jadi nanti ke depannya presidennya gitu ya, ketika ada jurnalis yang dianggap melanggar kode etik, apakah itu misalkan tidak konfirmasi, belum konfirmasi, atau tidak berimbang, atau cenderung opini, dengan melalui presiden ini itu bisa dipidana. Nah itu presiden yang sangat berbahaya gitu. Jadi nanti ujungnya adalah ya akan pidana gitu, dan itu sangat menyeramkan gitu ya, bagaimana sebuah negara sangat besar kewenangannya untuk memenjarakan seorang jurnalis gitu. Ya sehingga prinsip-prinsip demokrasi soal kebebasan berpendapat ya justru itu akan terminimalisir atau bahkan terdegradasi ke paling titik terendah gitu ya. Dalam kasus Asrul, Dewan Pers sudah mengeluarkan bahwa ini karya jurnalistik. Artinya proses yang harusnya terjadi adalah ya artinya sengketa pers, sengketa etik gitu ya yang ada di Dewan Pers gitu. Dan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang tertuang di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Asrul ini. Selain tadi kan Dewan Pers harus segera bergerak. Selain itu juga aparat penegak hukum harus lebih sadar terkait dengan kewajiban-kewajiban pers bagaimana di Undang-Undang Pers. Dan video ke-6 yang terakhir. For 50 years, we have labored peacefully to secure the vote for women. We have been ridiculed, battered, ignored. Never underestimate the power we women have to define our own destiny. We have been left with no alternative. Defy this government. We do not want to be lawbreaker. We want to be lawmaker. Kata-kata itulah yang disampaikan oleh Emmeline Pankhurst dalam membangun semangat perjuangan kaum perempuan dalam film Suffragette. Suffragette adalah film dari Amerika Serikat yang mengambil latar belakang dari kisah nyata di London, Inggris tahun 1912, di mana pada masa itu perempuan sama sekali tidak memiliki hak untuk bersuara dan hidup di tengah kondisi masyarakat yang patriarkis dan kapitalistik. Film ini menggambarkan bagaimana fase militan perjuangan perempuan yang sebagian besar tokohnya adalah perempuan kelas pekerja pada awal abad ke-20 untuk mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki atau menuntut kesetaraan sosial. Nama Suffragette sendiri berarti gerakan feminis, dan kala itu dipimpin oleh Emmeline Pankhurst yang aktif menyuarakan kampanye nasional pembangkangan sipil di Inggris saat itu. Tokoh utama dalam film ini bernama Maud Watts yang diperankan oleh Carey Mulligan. Ia adalah perempuan yang bekerja sebagai buruh di industri laundry yang bernama Glass House Laundry, milik tuannya yang bernama Norma Taylor yang diperankan oleh Gough Bell, dan juga sebagai ibu rumah tangga dengan dikaruniai satu orang anak bersama suaminya, Sunny. Selama bekerja, Maud seringkali mendapatkan tindakan pelecehan seksual oleh tuannya. Ia pun tak sendirian, ada beberapa rekannya sesama buruh perempuan mendapati hal serupa yang dilecehkan seperti Violet Miller dan Ellen. Di tempat tersebut, diam-diam Maud diorganisir oleh salah satu buruh perempuan bernama Violet yang diperankan oleh Anna Mary Duff. Maud tertarik pada Violet yang seringkali debat argumen dengan tuannya. Dari Violet lah Maud mendapatkan informasi tentang gerakan suffragette. Lewat Violet pula,
Maud bisa kenal dengan beberapa anggota dan pimpinan gerakan suffragette lainnya hingga merubah cara pandangnya. Suatu ketika, Maud terpaksa menggantikan Violet untuk menyampaikan pernyataan atau testimoni di hadapan parlemen yang keseluruhan adalah laki-laki. Maud mengisahkan hidupnya dari umur 4 tahun, ia diajak oleh ibunya yang juga dahulu bekerja persis dengan dirinya. Memasuki usia 7 tahun, ia sudah bekerja separuh waktu, dan saat menginjak 12 tahun, bekerja secara penuh. Maud juga menceritakan bagaimana sistem upah yang tidak berkeadilan gender, di mana perempuan dituntut untuk bekerja lebih lama dalam ruangan yang pengap dan berisiko terkena penyakit ispa. Wanita pun menerima upah yang rendah dibandingkan laki-laki, yaitu upah wanita saat itu adalah 13 shilling seminggu dan upah pria sebesar 19 shilling, sedangkan waktu bekerja pria 3 jam lebih cepat dan hanya bekerja di outdoor. Alhasil kejujurannya dalam menyampaikan pengalaman hidupnya mengantarkan Maud terlibat jauh dalam gerakan suffragette. Ia mulai ikut dalam aksi-aksi bersama anggota suffragette lainnya yang membuat dirinya diintimidasi dan dipenjara beberapa kali. Maud bahkan mendapat tindakan diskriminasi oleh suaminya sendiri, seperti mengusir Maud dari rumah karena keterlibatannya dengan suffragette, sehingga membuatnya harus berpisah dengan anaknya. Tak terkecuali, masyarakat sekitar juga turut mengucilkan Maud karena tidak mendukung gerakan perempuan yang tidak terlepas dan keterlibatan media pers lokal untuk membangun stigma buruk tentang suffragette karena dikuasai oleh pemerintahan yang berkuasa. Puncak perjuangan dari suffragette ini ialah ketika pagelaran lomba pacuan kuda yang dihadiri oleh banyak orang, termasuk Perdana Menteri dan Raja. Kegiatan ini juga diliput oleh banyak media internasional sehingga menjadi sebuah momentum di mana dunia bisa melihat perjuangan perempuan di London oleh suffragette dengan cara mengibarkan sebuah bendera yang terdiri dari 3 warna, yaitu putih, ungu yang berarti loyalty, dan hijau yang berarti harapan. Salah satu anggota suffragette, yaitu Emily, dengan tanpa rasa takut dan ragu masuk ke dalam arena balapan saat pacuan kuda berlangsung. Ia pun tertabrak dan meregang nyawa. Dan kematian Emily ini tersebar ke seluruh dunia, kemudian menjadi pemantik perhatian dunia mengenai pergerakan perempuan di London. Kematian Emily Wilding Davison disiarkan di seluruh dunia yang menggambarkan perjuangan hak-hak kaum perempuan, dan perjuangan ini menyebabkan dipenjarakannya lebih dari 1.000 perempuan di Inggris. Berbicara tentang suffragette, kita dapat menilik kembali sejarahnya ketika suffrage meeting di tahun 1872, di mana perempuan telah mengajukan petisi untuk pemungutan suara di Inggris dan memberi nama hak pilih untuk meyakinkan legislator agar memberikan suara kepada perempuan. Pada tahun 1897, 17 masyarakat regional yang mengkampanyekan suara untuk perempuan dikelompokkan di bawah National Union of Women Suffrage Societies atau yang disingkat NUWSS. Dipimpin oleh Millicent Fawcett, para suffragists dari organisasi ini berkampanye dan melobi anggota parlemen dalam upaya untuk memenuhi tujuan mereka. Pada tahun 1903, Emmeline Pankhurst dan putrinya Christabel dan Sylvia mendirikan Women's Social and Political Union atau yang disingkat WSPU yang terpisah dan lebih radikal. Motonya adalah Deeds, Not Words, atau berarti perbuatan, bukan kata-kata. Dan para anggotanya melakukan tindakan langsung seperti memecahkan jendela dan membakar gedung-gedung yang ada. Banyak yang ditangkap, diadili, dipenjara, dan disiksa untuk tujuan mereka. Surat kabar Daily Mail menjuluki anggota ini sebagai suffragists. Sejarah sering menggambarkan pendukung hak pilih militan sebagai tidak terorganisir, histeris, dan sembrono. Namun protes hak pilih sering ditargetkan secara serius dan diadakan sebagai tanggapan atas tindakan tertentu, atau lebih sering kurangnya tindakan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah RUU Konsiliasi tahun 1910. RUU Konsiliasi dirancang sebagai kompromi parsial seperti namanya untuk memenangkan hak pilih. Ini menawarkan kesempatan waralaba terbatas untuk wanita menurut tagihan anggota pribadi. Jika disahkan, itu akan memberikan hak pilih kepada sekitar 1 juta wanita berdasarkan kualifikasi properti.
isyarat niat baik, para suffragettes menangguhkan aktivitas militan sampai nasib RUU itu diputuskan. Ini memakan waktu beberapa bulan dan akhirnya dilakukan oleh 109 suara. Namun, dengan cepat menjadi jelas bahwa Perdana Menteri Herbert Asquith tidak berniat memberikan waktu lebih lama untuk RUU tersebut. Pada 18 November 1910, kontroversi mengenai anggaran rakyat memicu pemilihan umum dan Asquith mengumumkan bahwa parlemen akan dibubarkan pada 28 November. Tidak menyisakan waktu lagi untuk membahas RUU konsiliasi ini. Ketakutan para suffragette terbukti. Menanggapi kekecewaan lain terhadap gerakan itu, Emmeline Pankhurst turun ke jalan. Lebih dari 300 hak pilih berbaris dari pertemuan mereka di Caxton Hall, tempat umum gerakan hak pilih, ke Parliament Square, dan begitu tragisnya peristiwa ini sehingga disebut sebagai Black Friday. Demonstrasi tersebut dipimpin oleh beberapa tokoh kunci dalam gerakan tersebut, termasuk Putri Sophia Dulles-Singh, Dr. Elizabeth Garrett Anderson, dan Emmeline Pankhurst sendiri. Para suffragettes bertemu dengan kehadiran polisi besar. Kontroversialnya, alih-alih menangkap para perempuan seperti presiden sebelumnya, bentrokan-bentrokan kekerasan pun terjadi. Selama 6 jam berikutnya, 200 wanita diserang. Ada klaim pelanggaran polisi, tindakan kekerasan, dan penyerangan seksual. Puncak perjuangan para suffragette berada pada kejadian di acara Epsom Derby tahun 1913. Epsom Derby adalah pacuan kuda paling bergengsi di Inggris, acara yang dicintai dan bersejarah yang telah berlangsung sejak 1780. Selain itu, acara ini juga digambarkan sebagai permainan kaum elitis dan menonjolkan maskulinitas di dalamnya. Emily Wilding Davison, salah satu militan yang paling ekstrim, memberanikan diri masuk ke tengah arena dengan membawa bendera suffragettes yang berwarna putih, hijau, dan ungu yang kemudian tertabrak oleh salah satu kuda yang sedang berlari dan akhirnya meninggal. Akibat peristiwa ini, harapan akan Vote for Women mulai menemui titik terang. Sejak 1918, para perempuan yang telah memasuki usia 30 tahun diberi hak pilihnya. Hak-hak politik perempuan terus mengalami kemajuan, seperti hak asuh anak diberikan pada perempuan pada tahun 1925. Kemudian pada tahun 1928, perempuan dan laki-laki telah memiliki hak pilih yang sama. Oke, sampai sini dulu penjelasannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan Journalism of Media Culture. Boleh di next. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada Valda Artemisia, yang kedua Ferniza Triaulia, ketiga saya sendiri, keempat Muhammad Rafi Dwi Cahyo. Next. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Valda. Kepada Valda, kami persilakan. Oke, makasih Azriel. Jadi yang pertama itu ada pembahasan mengenai apa sih itu jurnalisme. Jurnalisme itu sebuah aktivitas yang terkait untuk mengolah suatu informasi agar ada topik untuk bisa diberikan terhadap masyarakat. Pada perkembangan, jurnalisme itu merupakan suatu profesi yang dikerjakan oleh seseorang yang bekerja pada bidang media massa. Seorang jurnalisme bukan hanya menulis saja, tetapi harus mempunyai informasi dari berbagai arah agar bisa memperoleh sebuah berita yang sangat sempurna. Next. Yang selanjutnya itu ada kode etik jurnalisme televisi. Yang pertama itu ada akurasi atau akurat. Suatu hal yang paling penting pada saat menulis sebuah untuk berita televisi itu data yang akurat. Jika datanya tidak akurat, pasti beritanya juga akan mengalami gangguan dan tidak valid pastinya. Yang kedua itu ada balance, seimbang. Jadi pada saat ingin meliputi suatu berita, supaya hasilnya bisa dipergunakan untuk bahan materi siaran, dan seluruhnya harus seimbang juga. Jadi jika tidak seimbang,
akan menimbulkan hilangnya kualitas dari berita tersebut. Next. Yang ketiga itu ada clarity atau jelas. Jadi jika kita ingin menyampaikan suatu pesan, itu harus dengan jelas dan bisa dipahami oleh semua orang. Dari penjelasan yang tadi, ada rumusnya yaitu akurasi plus balance plus clarity sama dengan credibility, yaitu kualitas yang mampu membentuk suatu kepercayaan. Next. Oke, jadi yang pertama adalah perkembangan jurnalisme Eropa. Jadi di Eropa ini, jurnalisme itu berkembang pertama kali di Romawi kuno pada masa pemerintahan Julius Caesar. Beserta ditemukan bukti akta diurna yang memiliki makna papan pengumuman. Jurnalisme di Eropa ini berkembang semakin pesat sesudah ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg. Lalu surat kabar pertama yang diterbitkan oleh Eropa secara tertata dimulai di Jerman pada tahun 1609. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ferniza. Kepada Ferniza dipersilakan. Baik, terima kasih Valda atas kesempatannya. Sebuah elaborasi dilakukan dengan bantuan kode etik nasional yang dipandang mewakili nilai dan norma jurnalis. Perbandingan kode menunjukkan apakah jurnalis Eropa memiliki aturan dan cita-cita yang sama, dan apakah mungkin untuk membuat pedoman etika umum untuk wartawan Eropa. Di Eropa, kemungkinan dianggap sebagai teori, bukan sebagai praktik. Titik awalnya ialah kode etik jurnal Eropa dan cita-cita jurnalisme yang baik yang sudah mereka ajukan. Boleh di next. Penciptaan etika media Eropa umum seperti yang disarankan dalam resolusi dan rekomendasi ialah mengambil ketidakpuasan aktual dengan jurnalisme di pihak publik dalam negara Eropa. Fakta bahwa akuntabilitas untuk peraturan eksternal yang berbeda kelompok jurnalisme ditekankan sedemikian rupa sehingga dapat berarti bahwa etika kode mempunyai sedikit signifikasi secara nyata. Mereka mungkin berisi frasa yang indah mengenai hak publik dan sumber, tetapi hanya kata-kata yang tidak dipraktekkan. Boleh di next. Jurnalisme di Indonesia berawal dari Belanda menjajah Indonesia. Jurnalisme pada masa Belanda diidentifikasi dengan terbitnya surat kabar Memories der Nevels pada tahun 1615 yang diterbitkan oleh Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen. Surat kabar berawal dari yang masih tulis tangan sampai tahun 1688. Pemerintahan Hindia Belanda mempunyai mesin cetak yang dibawa dari negara Belanda dan pada akhirnya dapat bikin surat kabar dengan cetakan pertama. Ketentuan dan perjanjian yang dibuat antara Belanda dengan Sultan Makassar itulah isi dari surat kabar cetakan pertama. Sesudah keluar surat kabar pertama tersebut, lalu muncul bertahap surat kabar lain yang dimunculkan oleh masyarakat pribumi dan turunan etnik Tionghoa. Boleh di next. Pada masa awal kemerdekaan, surat kabar memiliki peran penting. Ialah menjadi sarana penguatan warga negara Indonesia dan menjadi perlindungan dari dorongan yang dipublikasikan Belanda melewati media massa mereka. Tetapi sesudah kedudukan Indonesia semakin kuat dengan dibubarkannya RIS, Republik Indonesia Serikat, surat kabar kebetulan mulai dipergunakan sebagai alat gerakan politik yang memiliki tujuan menggempur, malahan serang lawan politik agar memperoleh kekuasaan
pada pemerintahan Indonesia yang baru, sebab buruknya kondisi jurnalistik dan pers di Indonesia. Oke, baik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Raffi. Terima kasih Reza untuk waktunya. Masih di perkembangan jurnalisme Indonesia ya, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1958 diperingati sebagai tanggal matinya kebebasan pers di Indonesia. Dan makin banyak surat kabar yang terpaksa ditutup dan wartawan ditangkap. Selain itu, Presiden Soekarno keluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang dimana makin mempersulit ruang gerak dan kebebasan pers di negara Indonesia. Ya, selanjutnya, perkembangan jurnalistik pada masa reformasi diberi tanda dengan adanya kebebasan pers, yang diperbolehkan ada surat kabar dan majalah berjalan tanpa adanya pembaharuan izin. Karena SIUPP sudah dihapuskan, jurnalistik Indonesia berkembang dan dapat meliputi banyak golongan masyarakat, karena semua lapisan masyarakat mampu membuat media massa. Hal tersebut bisa dilihat melalui perkembangannya. Jurnalistik yaitu berupa cetak, ada elektronik, digital, dan internet. Seluruh media televisi dengan salurannya masing-masing. Siang malam menghiasi layar televisi. Berikutnya kita ke media kultur. Media kultur dibagi menjadi 4 subtopik. Subtopik yang pertama, dalam kajian budaya media mengacu pada masyarakat kapitalis barat saat ini yang muncul dan berkembang sejak abad ke-20 di bawah pengaruh media massa. Subtopik yang kedua, istilah ini menyinggung dampak keseluruhan dan bimbingan intelektual yang diberikan oleh media. Ada TV, tapi juga pers, radio, dan bioskop. Subtopik 3, tidak hanya pada opini publik, tetapi juga pada selera dan nilai istilah budaya massa alternatif menyampaikan gagasan bahwa budaya tersebut muncul secara spontan dari massa itu sendiri. Yang terakhir, subtopik keempat, seperti yang dilakukan seni populer sebelum abad ke-20, budaya media ekspresi di sisi lain menyampaikan gagasan bahwa budaya tersebut adalah produk dari media massa. Istilah alternatif lain untuk budaya media adalah budaya citra. Dalam kajian budaya dan media, seks dan gender dilihat sebagai konstruksi sosial dan budaya yang secara intrinsik terimplikasi oleh persoalan-persoalan representasi. Seks dan gender lebih merupakan persoalan kultural ketimbang alam. Meski ada juga pemikiran-pemikiran feminis yang menekankan pada perbedaan esensial antara maskulin dan feminin, kajian budaya dan media cenderung mengeksplorasi gagasan tentang karakter, identitas seksual yang spesifik secara historis, tidak stabil, plastis, dan dinamis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Azril. Baik, terima kasih Raffi. Seperti dalam model Amerika, istri terkadang memiliki profesi atau pekerjaan, tetapi
Mereka tidak diperbolehkan berkarir atau memiliki kekuatan nyata. Akses mereka terhadap kekuasaan masih diukur dari kemampuan mereka untuk melahirkan kepada suaminya. Selain itu, karena laki-laki dianggap berpoligami, hubungan gelap mereka seringkali tidak disimpan secara sembunyi-sembunyi. Aturan perilaku seksual di Brightness dan di Edera juga memprioritaskan pria jauh melampaui keuntungan biologis yang mereka berikan. Next. Media budaya. Budaya media dengan deklinasi periklanan dan hubungan masyarakatnya sering dianggap sebagai sistem yang berpusat pada manipulasi masyarakat. Media korporat digunakan terutama untuk mewakili dan memproduksi ideologi dominan yang menonjol dalam pengembangan perspektif ini. Adalah karya Theodor Adorno sejak tahun 1940. Budaya media dikaitkan dengan konsumerisme dan dalam pengertian ini disebut sebagai budaya konsumen. Next. Budaya senantiasa dibentuk dalam kondisi tesis, antitesis antara berbagai unsur masyarakatnya etnik dengan latar pertanian tradisi pada perkembangan dialektiknya mencapai sosok budaya seperti sistem pertanian, keakrabatan, serta sistem budaya melalui wahana media yang erat dengan ritual atau upacara. Budaya media bisa ditemukan dalam bentuk image, suara, dan tontonan yang memproduksi struktur kehidupan sehari-hari, mendominasi waktu luang seseorang, membentuk pandangan politik dan perilaku sosial, juga menyediakan material bagi bahan pembentukan identitas. Next. Budaya media menjadi sarana konstruksi seseorang akan kesadaran kelas, etnik, ras, kebangsaan, seksualiti, juga istilah kita, dan mereka. Budaya media adalah industri kebudayaan yang diorganisasikan dalam model produksi massa yang digolongkan kepada type-type atau genre dengan formula, kode-kode, dan aturan tertentu. Kellner 2003 bagian 1. Budaya media terkandung dalam film. Tiap tontonan yang disajikan nasional maupun berbayar internasional seperti radio, musik juga berbentuk budaya media lainnya. Oke, next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Valda. Pada Valda, saya persilakan. Oke, makasih Azriel. Jadi selanjutnya itu ada definisi media budaya. Jadi media berita itu menggali karya ilmuwan dan cendekiawan dan menyampaikannya kepada masyarakat umum. Seringkali menekankan unsur-unsur yang memiliki daya tarik yang melekat atau kekuatan untuk memukau. Misalnya, panda raksasa. Panda raksasa ini merupakan suatu spesies di hutan terpencil Cina. Telah menjadi item budaya populer yang terkenal, itu cacing parasit, meskipun secara praktis lebih penting dan fakta ilmiahnya itu dapat berita dimodifikasikan melalui transmisi populer, seringkali sampai pada titik kepalsuan langsung. Next. Selanjutnya itu masih tentang definisi media budaya. Jadi dalam kajian budaya yang memiliki identitas lebih, bersifat kultural, dan tidak punya keberadaan di luar representasinya sebagai wacana kultural. Identitas bukanlah sesuatu yang tetap dan bisa disimpan, melainkan sebagai suatu proses untuk menjadi identitas juga. Untuk menjadi seorang, dan identitas juga dapat dimaknai sebagai genre pada identitas tertentu. Misalkan pada
etnisitas, ras, dan nasionalitas adalah konstruksi-konstruksi diskursif performatif yang tidak mengacu pada benda-benda yang sudah ada. Artinya, etnisitas, ras, dan nasionalitas merupakan kategori-kategori kultural yang kontigen. Next. Oke, selanjutnya itu ada pendekatan feminis terhadap budaya media. Jadi pendekatan feminis itu terkait dengan budaya media merupakan sesuatu yang dapat bersumber dari teori feminis dalam kaitannya dengan budaya media. Dengan istilah feminis itu sendiri memiliki istilah yang begitu luas. Teori komunikasi feminis adalah sesuatu yang bercabang menjadi banyak konsep lain, sehingga memberi kita pendekatan feminis tentang budaya media. Pendekatan-pendekatan ini akan sering menyoroti bagaimana media berdampak pada perempuan. Peran perempuan di lingkungan media, bagaimana membongkar perspektif tertentu dengan budaya media. Dan selanjutnya itu, pada tahun terakhir, ada salah satu penulis yang telah mengambil kembali internet menjadi sebuah teknologi yang memiliki hubungan dekat dengan kualitas inti feminitas. Salah satu penulisnya yaitu cyberfeminis, memiliki pendapat bahwa ada kemungkinan pelanggaran kepada golongan perempuan dan juga laki-laki membuat transgender ataupun identitas dan hubungan manusia tanpa adanya gender. Suatu penjelasan internet menjadi laki-laki, perempuan, ataupun transgender memiliki dasar konseptualisasi terbatas diantaranya mengenai gender dan teknologi. Suatu analisis berlandaskan budaya menggunakan internet yang spesifik pada kehidupan sehari-hari. Ada 5 suatu proses budaya, yaitu melalui proses diidentifikasi, representasi, identitas, produksi, konsumsi, dan juga regulasi. Berbagai cara di mana gender dan internet juga bisa diartikulasikan pada suatu rumah tangga yang sudah kami berempat pahami ini, mampu disebut juga sebagai budaya media. Salah satunya budaya tradisional yang sangat sederhana, di mana komputer dan internet dianggap sebagai domain pasangan pria yang di rumah. Jadi pasangan pria ini lebih domain di rumah, dia tuh yang memegang suatu alih, jadi kayak komputer atau apapun dia yang pegang kendalinya, dan juga dia yang paling sering menggunakannya, paling memahami terkait itu, dan sangat tertarik pada teknologi baru. Next. Dan selanjutnya itu akan dibahas oleh rekan saya, Ferniza. Kepada Ferniza dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Valda atas kesempatannya. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang kita pilih yaitu Dewan Pers ungkap pelanggaran kode etik jurnalistik kasus dugaan pencemaran nama baik. Alvin Lim dilaporkan Ketua Pengurus LQ Indonesia Law Firm dugaan kasus pencemaran nama baik terkait pemberitaan yang dimuat dalam sebuah majalah yang telah diputuskan Dewan Pers. Terikat laporan tersebut, majalah nasional menuding Alvin Lim menyuap kejaksaan dalam perkara hukum. Ia menegaskan tidak pernah memberikan uang 1 sen dan tidak pernah menemui pihak kejaksaan. Alvin menghimbau masyarakat agar lebih waspada saat membaca majalah yang berisi berita fitnah, pencemaran nama baik, serta menyesatkan masyarakat. Terikat hak jawab, Alvin Lim kembali memanipulasi atau membohongi publik bahwa majalah Keadilan menulis berita Alvin Lim menyuap JPU. Padahal majalah Keadilan tidak pernah sekaligus menulis Alvin Lim menyuap JPU, sehingga hak jawab tersebut dinilai tidak pantas terkait pemberitaan. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada perspektif tulisan. Yang pertama itu ada jurnalistik kode etik di Eropa. Media di Eropa berbagi masalah dan praktik serupa sampai tingkat yang mereka bisa diatur oleh aturan
dan mekanisme umum. Jika dibandingkan dengan sistem pengaturan mandiri lainnya, yaitu Dewan Pers, itu tampaknya kode etik lebih sering menjadi instrumen para jurnalis sendiri daripada dewan. Dewan lainnya didirikan oleh Dewan Kerjasama yang berbeda yang terdiri dari jurnalis, editor, penerbit, dan atau negara. Oke, buat slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Azril. Perspektif tulisan 2. Infosituation in Europe Newspaper, a case study on the war in Kosovo. Dari sudut pandang teoritis komunikasi persuasif 1, dapat dimatematiskan sebagai garis diagonal pada grafik dengan 2 sumbu ortogonal. Salah satu dari sumbu adalah komunikasi interaktif, sementara yang lain adalah berkomunikasi transaksi. Jowett dan O'Donnell 1992. Komunikasi persuasif bagaimanapun menggunakan komunikasi interaktif untuk tujuan yang sangat spesifik, untuk mempengaruhi sikap lawan bicara terhadap konten ke arah ditetapkan sebagai pembicara. Next. Ketiga, news production in contemporary Russian practice of power. Kasus media secara implis diperiksa melalui prisma tradisional wacana normatif kebebasan pers. Meskipun pendekatan lain telah berhasil ditetapkan sebagai pada media barat maupun dunia ketiga, lalu diterapkan pada media pasca komunis. Kebebasan biasanya berarti kebebasan dari kontrol pemerintah. Meskipun jelas ada cara lain untuk mengkonseptualisasikan kebebasan dan kekuasaan. Next. Materi keempat akan dibacakan oleh teman saya, Raffi. Kepada Raffi, saya persilahkan. Ya, Azril, terima kasih waktunya. Sekarang kembali ke saya. Masih di perspektif tulisan. Journalists and their source. Negotiation and conflict. Karakteristik media massa di semua masyarakat, tetapi di Rusia, kerjasama terutama terkait dengan hubungan pertukaran. Misalnya, ketika di cerita Zakaz, sumber adalah pengiklan tersembunyi. Suap terbuka semakin banyak lazim di tingkat organisasi media dibandingkan dengan jurnalis individu, karena manajemen mencoba untuk mendapatkan kendali atas sumber pendapatan ini. Jurnalis individu lebih sering membentuk hubungan mereka dengan sumber sebagai bantuan, dan pemecah masalah terjadi tanpa melibatkan uang. Selanjutnya, heading media, preference, produk, kategori, and demographic. Tipologi gaya hidup yang relevan untuk memprediksi individu, perbedaan di berbagai macam perilaku. Kami memasukkan 4 kategori produk. Dalam kuesioner kami, mobil, produk klasik, pariwisata, layanan, politik pihak, produk non-komersial, dan media. Untuk mobil, pariwisata, dan partai politik, serangkaian atribut atau manfaat potensial dikembangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Valda. Terima kasih.
Oke, terima kasih Raffi. Selanjutnya itu tetap masih sama tentang perspektif tulisan juga. Yang keenam itu ada Europe soap operas, the diversification of a genre. Jadi di satu sisi ada pertumbuhan cinta murni pria terhadap seorang wanita, dan di sisi lain pria yang sama dapat memperkosa wanita yang mereka cintai atau membunuh janin mereka ketika bayinya tidak diinginkan. Melihat hubungan antara pasangan menunjukkan bahwa wanita lebih kuat di komunitas Inggris. Next. Oke, masuk sekarang ke conclusion. Jadi berdasarkan hasil dari yang kita dapat dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa jurnalisme memberikan ruang berpendapat bagi manusia, sehingga muncul juga salah satu nilai yang muncul dengan adanya jurnalisme. Contohnya seperti ide atau gagasan baru, ada juga cara manusia melihat dari sudut pandang mereka masing-masing. Jurnalisme juga memiliki tugas yang relevan pada umumnya, yaitu menyampaikan kebenaran publik, memiliki loyalitas sama manusia, dan dapat memberikan wawasan yang lebih untuk dunia. Next. Oke, yang selanjutnya ada conclusion yang terakhir, yaitu mengenai media culture. Jadi media culture atau media budaya merupakan keadaan proses budaya di mana berbagai sumber budaya melibatkan banyak interaksi media dalam pembentukan persona budaya yang mapan secara temporal. Artinya, budaya bukanlah produk akhir yang permanen. Budaya selalu terbentuk dalam keadaan tesis, antitesis antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda. Kebudayaan elit menyangkut pengetahuan, model-model, skema-skema, dan juga pola pikir. Budaya populer ialah suatu bentuk budaya yang menekankan popularitas dan kedangkalan makna dan nilai. Oke, yang selanjutnya itu ada saran dari kami berempat mengenai materi yang sudah kami bawakan. Bagi halayak umum, jurnalisme dan media culture sendiri itu patut dijadikan pelajaran dan juga acuan. Jurnalisme sendiri memiliki tujuan untuk membentuk suatu keputusan yang terbaik tentang kehidupan, komunitas, masyarakat, dan pemerintahan, sedangkan media culture ini bisa memperkenalkan dan memberikan kita suatu hal-hal material yang supaya dapat membentuk identitas serta adanya pembentukan perubahan sosial. Selanjutnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok 11, kelompok kami tentang jurnalisme dan media culture. Thank you for watching yang udah menonton, dan semoga materi yang kita bawakan ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.